Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Brownies agak melipir sedikit ke daerah selatan di Kabupaten Tabalong ya. Kita akan mendatangi dan sudah mendatangi sebenarnya usaha yang sudah dirintis sekitar 7 tahun lalu dan masih eksis sampai sekarang. Ini luar biasa sekali. Salah satu makanan yang menjadi salah satu favorit semua kalangan, tidak mengenal usia dan tidak mengenal musim. Dan kali ini Brownies bersama dengan owner dari O'Donuts. Bener ya, Mbak Nisa ya? Wah, Mbak Nisa tenang. Donat, nah ini ada sesuatu yang menarik. Dari sekian banyak makanan, kenapa memilih usaha untuk membuat donat? Nih? Karena dulu tuh hobi bikin aja. Hobi bikin, hobi makan juga? Anak suka juga. Oh, dari situ awalnya. Enggak sih Mbak, maksudnya tadi udah dibilangin kan kalau misalkan usaha donat ini kan sudah berjalan sekitar 7 tahun ya. Dari tahun 2019 akhir sampai dengan sekarang. Boleh diceritain dong awal mulanya gimana sih tiba-tiba selain Mbak Nisa suka membikin dan juga suka makan gitu. Maksudnya suka makan donat gimana nih Mbak? Ya gini sih, karena ulun kada itulah apa namanya, berpendidikan tinggi gitu kayak kakak. Jadi ulun pikir bagusnya nih jualan aja kayak itu sambil gitu. Kalau abis itu 1 tahun, nggak sempat 1 tahun, suami kerjanya diputus gitu pas corona. Pas lagi COVID itu. Oke. Disitulah jadi berkembang usaha gitu Awal modal berapa nih? Awal modalnya berapa nih? Awal modalnya cuma 200.000. 200.000 ya. Jadi 200.000 di tangan yang tepat ya. Ternyata bisa membuka peluang usaha yang lumayan besar. Sampai sekarang berarti sekitar 7 tahun yakin balik modal dong ya dari 200.000 itu ya. Tiap hari memproduksi berapa banyak donat nih Mbak Nisa? Sekitar paling kurang 150, paling banyak ya 200 lebih bisa 300. Satu hari? Nggih. Wah ini sih omsetnya bisa banyak banget ya. Satu hari 150 sampai dengan 200 pieces donat terjual ya. Ini target pasarnya seperti apa nih? Dijualnya di mana? Apakah punya store sendiri apa memang sistem? Nitip. Jadi aja. Hanya produksi aja di rumah? Nggih, sama online. Online tetap jalan ya. Tapi ready setiap hari? Ready setiap hari. Kalau mau besok gitu bilang dulu sore gitu. Kalau bilang malam bisa lagi bikinin sesuai request. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ready tiap hari tapi tidak terima dadakan gitu ya. Tiba-tiba malam telepon pagi minta banyak kan gitu ya. Gawiannya itu lama perlu ya. Propping berapa kali. Itu agak sedikit menyulitkan sih ya Mbak ya. Wah luar biasa banget. Tadi kita di belakang sempat ngobrol. Ini saking sudah lamanya 7 tahun ya Mbak ya. Ini katanya tangan sampai tremor ya. Gara-gara udah terbiasa mengolah donat. Nanti kita bakalan praktek buat mentopping donat ya sambil kita seru-seruan. Tapi aku mau nanya lagi nih Mbak. Jenis produk yang paling banyak diminatin nih. Ini kan ada macam-macamnya nih, nggak cuma donat lah ya istilahnya. Kalau misalkan semua orang pasti bilangnya donat semuanya, tapi kan ternyata ada bomboloni gitu kan di dalamnya. Ini aku boleh buka ya? Buka. Kita buka di sini ada apa saja. Ini mini. Ini bomboloni mini. Bomboloni ekonomis itu. Ekonomis. Berarti ada yang premium? Ada. Ini yang premium. Apa sih yang ngebedain ekonomis sama premium, Mbak? Isinya lebih enak kalau yang premium. Jadi isinya. Ini berhadiah umroh mungkin? Enggak ya, tapi nanti next mungkin akan seperti itu ya. Jadi ini adalah bomboloni kemasan ekonomis yang membedakan hanya glaze-nya aja, dalamnya aja berarti ya. Soal rasa tekstur donatnya sama. Sama semua, jadi ngebedain cuma glaze-nya aja. Terus ini sama juga ya bomboloni ya Mbak? Itu donat seres. Donat seres. Ini lucu banget, warna-warni. Tuh ya. Ini donat gula nanti di topping. Oke, nanti kita ini topping bareng-bareng ya. Ini banyak banget. Jadi kalau misalkan udah terbiasa makan donat ya, ini kayaknya memang benar-benar nggak ada musim ya Mbak, mau pagi, siang, malam, anak kecil, orang tua juga kayaknya memang nggak pernah bosan-bosan sama yang namanya donat. Apakah ini menjadi salah satu alasan dari Mbak Nisa untuk terus menjalankan usaha ini gitu? Soalnya
ada pembeli lama itu apa namanya bosan, nanti pembeli baru datang, pembeli baru bosan, pembeli lama datang lagi, gitu aja putarannya. Oh, yang paling best seller di antara semuanya, bomboloni, donat dan lain sebagainya mana yang paling banyak? Bomboloni premium. Enggak. Yang premium justru ya, Enggak. yang paling banyak diminati. Sama ini juga. Sama ini ya berarti ya. Di pasar. Oh, ini lucu banget. Ini kemasan ekonomis karena dia lebih mini sebenarnya ya. Harganya juga mungkin berbeda ya Mbak ya. Untuk harga berapa Mbak? Kalau yang untuk di pasar ekonomis cuma 2.000-an, sama series mininya 1.000-an. Berapa? 1.000-an? Yang mini. Ini masih ada jajanan yang harganya 1.000, udah dapat topping meses ya. Luar biasa banget. Ini benar-benar ekonomis ya. Sangat ekonomis sekali gitu ya. Dan ini menjadi salah satu produk best seller dari Odonuts tentunya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin permodalan nih Mbak. Kita ngomongin tentang keuntungan. Gimana nih keuntungan dari menjual donat? Apakah cukup menjanjikan untuk Mbak Nisa? Insya Allah. Ini kalau jawabannya udah insya Allah berarti sudah umroh gitu ya. Udah kebeli alat-alat yang banyak, belum ya? Belum, tapi insya Allah ya. Dan tentunya menghasilkan dan menjadi konsisten ya Mbak ya. Bener ya? Baru 1 tahun ini yang membludak gitu nah. Wow, oh justru baru 1 tahun ini dari setelah 7 tahun ya. Apa nih, karena banyak saingan atau mungkin permintaan dari customer? Itu karena tampil di pasar. Wow, ini mungkin menjadi salah satu strategi marketing dari Mbak Nisa untuk bisa tetap eksis dan mempertahankan produknya. Kita akan bahas lagi lebih dalam, lebih detail lagi tentang perdonatan dari Odonuts ya. Bersama Mbak Nisa, jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Balik lagi di Brownies, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Odonuts dan juga Mbak Nisa tentunya sebagai ownernya ya. Tadi agak sedikit terjeda di segmen pertama, kita ngebahas tentang yang namanya strategi marketing. Awal mula dari Odonuts ini kan online nih Mbak, terus tiba-tiba kepikiran buat memperkenalkan Odonuts ini ke pasar. Berarti kan lebih luas nih jangkauannya. Apa sih yang membuat Mbak Nisa ingin merubah strategi marketing? Apakah memang meningkatkan omset atau memang ada permintaan dari customer? Permintaan awalnya. Oh, di pasar katanya cari yang apa, mau andakin donat itu nah. Oh ya. Soalnya yang dulu katanya sudah nggak lagi mandak. Habis itu terkenal mau, ini aku mau juga diandaki ini nah, andaki dulu cobai kayak nah. Yang satunya lagi. Itu berkembang lagi di teman-teman yang lain. Jadi mungkin juga ini memudahkan para customer untuk bisa mendapatkan donat sambil belanja, pulangnya beli donat mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu kan pemasaran ulun di pasar subuh. Supaya donat ulun ini fresh, cepat habis gitu nah, nggak sampai sore. Oke. Jadi memang lebih fresh ya dia ya. Ada tantangan nggak sih Mbak dalam pemasaran, dalam produksi, atau kalau modal kayaknya udah enggak nih ya, udah jalan 7 tahun udah settle nih kayaknya ya. Ada kendala nggak sih? Tantangannya kalau hari hujan aja sih. Kalau offline kan, kalau hari hujan biasanya sepi gitu nah. Cuman ulun kada nyerah. Kalau misalkan ada kada habis gitu, 10 biji berapa biji, tetap ulun besok bikin lagi. Terus kalau misalkan gak habis ada promo gitu maksudnya? Ada. Free ongkir misalkan kayak gitu? Nggak ada. Ulun kasihkan aja donat itu. Wow, jadi udah ngambil resiko lah ya. Pokoknya yang jelas menjaga kualitas. Nah ini masuk ke pertanyaan aku setelahnya nih Mbak. Jadi untuk bisa menjaga kualitas dari donat sendiri kan ini tadi kita sempat bicara juga di belakang nggak boleh terlalu diangin-angin gitu kan ya. Karena nanti teksturnya itu akan berubah dari yang asalnya. Nanti pelanggan kecewa loh. Apa fluffy, tiba-tiba dia jadi keras gitu kan. Nah, gimana sih Mbak caranya buat mempertahankan dari donat ini kualitasnya? Bahan tentu ya maksudnya ya. Kayak gimana? Ya, itu sih ditutup aja gitu, rapat. Jangan dibuka gitu. Gitu. Jadi untuk nanti kalau misalkan beli donat itu kan ini jangan sampai komplain, karena biasanya suka komplain ya para pelanggan ya. Kok tiba-tiba udah sampai rumah dianya mengeras, ternyata memang si donat ini tidak boleh dalam keadaan terbuka ya Mbak. Apa aja gitu. Bukan donat aja. Oh iya, aku baru tahu. Tapi memang sih kalau misalkan untuk menjaga kualitas itu memang, dan juga kebersihan tentunya ya. Kalau misalkan di rumah itu pastikan posisinya selalu tertutup seperti ini. Ini tahan berapa lama? Kalau belum di topping bisa 4 hari masih lembut.
4 hari masih lembut. Kalau misalkan udah di topping, udah beli nih misalkan customer Mbak, sebox kayak gini, ini bisa tahan berapa lama? Kata pelanggan ulun besoknya masih lembut. Besoknya asal masih ditutup itu. ya, berarti penyimpanannya ya. Mbak, cara membangun loyalitas para pelanggan nih, tentunya kan si Odonuts ini punya pelanggan tetap ya, yang kayaknya kalau misalkan sarapan pesan sama Mbak, ada arisan pesan Odonuts juga, mau ngasih ke keluarga pesan lagi. Nah, gimana sih cara dari Odonuts sendiri buat membangun loyalitas dari para customer untuk terus beli dan lain sebagainya? Jujur kita ya sama pelanggan gitu, misalkan ada produk kita yang kurang besar gitu, karena susah buat donat ini Mbak Ai. Terkadang kita timbangannya itu sama, misalkan 30 gram, tapi terkadang ada yang besar, ada yang kecil, memang gitu. Nah, bukannya saya yang nggak konsisten, cuman donat memang gitu. Hanya orang-orangnya aja yang bisa bikin. Harus sabar gitu. Jadi mendisklaimerkan sama customer kalau misalkan ya ini ukuran sebenarnya sama aja kayak gitu ya. Ini berarti sering berkomunikasi ya Mbak ya sama para customer gitu ya. Tapi kan membuktikan kalau misalkan sampai beli lebih dari 1 kali, itu berarti udah jadi pelanggan sih ya Mbak ya. Kayak gitu. Kita sambil ini dong, sambil topping. Tadi kita udah janji di segmen pertama bakalan sambil mentopping donat gula. Kita sambil ngobrol-ngobrol sih ya Mbak ya. Untuk jangka panjang nih Mbak Nisa, adakah rencana Mbak Nisa buat bikin toko sendiri mungkin, atau menjual produk versi frozen? Nah, ini kan udah mulai nih sekarang ya, food frozen tuh udah mulai wow banget nih di kalangan masyarakat. Nah, untuk jangka panjangnya untuk Odonuts sendiri seperti apa nih Mbak? Mau sih bikin yang katanya ada itu apa? Donat versi kering gitu. Donat versi kering? Kayak brownies kan? Kemarin brownies, oke. Kemarin brownies, sekarang ada donat versi kering. Berarti keripik mau donat. Coba. Donat crispy berarti kalau kayak gitu ya. Oh, pengen ada toko nggak sih Mbak? Maksudnya toko sendiri gitu, biar orang-orang tuh bisa beli nggak cuma subuh-subuh aja, nggak cuma pagi-pagi aja. Ada keinginan ke sana nggak? Ingin sih, cuman nih terkendala anak masih kecil. Oh, jadi belum ya? Sibuk ngurusin sekolahnya gitu nah. Jadi untuk sementara hanya berkeinginan untuk membuat donat crispy berarti ya? Oke. Ini yang tadi mau kita ini ya? Ini aku ajarin dong. Siapa tahu aku bisa ganti haluan gitu, ganti cabur, tiba-tiba dari host jadi pengusaha donat juga gitu ya. Ini omsetnya banyak sih Mbak, satu hari 150 sampai dengan 200 loh. Ulun menganut sistem apa itu namanya, orang Cina, biar aja banyak gitu. Murah, tapi tiap hari konsisten. Betul-betul itu. Kalau mahal kan orang belinya dikit gitu nah. Iya benar-benar. Tau gak sih ini fluffy banget ya. Terus udah gitu katanya kalau misalkan donat yang sempurna adalah donat yang ada white ring. Dan ini sudah sempurna sekali. Ini boleh langsung dimakan gak sih sama aku? Boleh. Boleh ya, sambil makan-makan. Coba yang ini Mbak, boleh nggak sih ngasih tahu sama teman-teman yang ada di rumah yang mungkin pengen memulai usaha, atau bahkan ada yang usaha donat gitu ya, untuk bisa menjaga konsistensi selama 7 tahun itu bukan hal yang mudah ya. Biasanya namanya pengusaha itu kan mood swing Mbak, naik turun gitu kan. Tapi justru dengan Mbak sendiri merubah strategi marketing tiba-tiba gitu kan, menambah omset dan sebagainya. Boleh dong dikasih sama teman-teman semua informasinya seperti apa? Mental dulu harus kuat Mbak, daripada modalnya. Gitu. Justru orang-orang itu berpikir bahwa yang kuat tuh harus modalnya dulu ya. Ternyata mental yang harus dipersiapkan. Berarti Mbak kemarin-kemarin juga mempersiapkan mentalnya. Ini mental yang gimana sih Mbak? Maksudnya yang harus siap dengan berbagai cuaca kah gitu kan? Cuaca sama sifat pelanggan gitu nah. Macam-macam kan, kita cuman harus sabar gitu nah menghadapinya. Jadi ya, tipsnya dari Mbak Nisa, kalau misalkan pengen memulai usaha, apa itu, mau donat sekalipun Mbak Nisa ya, yang namanya mental harus lebih kuat daripada modal. Jadi buat yang nggak punya modal atau bahkan belum memiliki modal yang mencukupi, mentalnya aja dulu ya. Ada kur nanti ya Mbak ya.
kita lanjut ngomongin harga nih Mbak Nisa. Mm-mm. Dari yang ekonomis dulu deh, yang paling best seller dan juga ekonomis ini harganya berapa? Yang ekonomis di pasar 2.000-an. Sama yang saya Sama yang 1.000 tadi ya, 1.000. Terus kalau yang premium? Itu sebenarnya isi 6 tapi kotaknya habis. Kalau isi 6 20.000. Oh jadi memang jualnya tidak per pieces tapi per paket gitu ya? Kalau ini bisa per pieces juga? Bisa. Kalau yang ini pakai paket. mesos, yang mesos, varian mesos ini berapa? Itu isi 5 12.000. Oh my god, kenapa murah-murah Mbak? Ini yang Itu 10.000. Itu glass yang ini glass yang premium. ini 10.000, dapat 3 donat. Ini buat bekal-bekal anak sekolah kayaknya enak banget ya kayak gini ya. Ini apa nih? Domini Lumer. Oh ini lucu banget. Tadi belum kita buka soalnya. Domini Lumer ini berapa? Itu 15.000. 15.000. Oke. Ini glassnya juga kayaknya premium deh ke ama aku. Agak-agak kecium. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang ini. Ini harganya berapa? Itu 320. Jumbo. 20.000. Dan kamu tahu kan ini sama seperti donat-donat yang ada di mall ya. Kamu bisa mendapatkan di mana? Ini nih jualannya di mana? Kasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah nih, Mbak. Bisa hubungi via online gitu. Boleh? Instagram mungkin ada? Ada. Owner Donat Kelua namanya di Owner Instagram. Donat Kelua. Oke, nomor WA nanti ada di situ ya. Oke. Kalau misalkan hari-hari ini buat seputaran Kelua atau mungkin orang Tanjung, orang Tabalong lagi jalan-jalan ke Kelua, tiba-tiba mampir ke pasar di mana, Mbak? Pasar Kelua. Di pasar Kelua ya. Di situ pokoknya dicari aja ya. Oke. Di muka minimarket sama di muka terminal sama di dalam pasar sayur. Oh, ada 2 standnya. Oh my god, ada 3 ternyata di pasar Kelua aja ada 3, bayangin ya. Ini luar biasa tukang donat naik haji nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mbak Nisa, terima kasih banyak. Kita udah diizinkan buat boleh main-main ke sini ya, buat berbagi cerita, berbagi pengalaman juga. Terima kasih sudah ngajarin aku tadi buat ngetopping donat ya. Kirain mentopping donat itu harus banyak gitu ya, harus sampai medok gitu kan Mbak. Ternyata enggak ya, ini dengan kayak gini aja tuh udah bagus aja gitu loh. Makasih banyak sekali lagi, dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, kalau misalkan ingin menikmati donat ya nggak perlu jauh-jauh lah ya, jauh-jauh ke kabupaten sebelah atau kayak gimana, di Kelua ada ya berbagai variasi. Ini tadi aku bilangin berbagai harga juga. Ini pokoknya semua tentang donat dari yang kecil sampai dengan yang besar ya, di Donuts di Kelua. Nanti ada juga di IG-nya ya, nanti ya di IG-nya. Terima kasih sekali lagi buat pemirsa yang udah stay tune dari tadi kita jalan-jalan. Sebenarnya jalan-jalan ke sini gitu ya, jalan-jalan ke sini. Thank you banget udah menyaksikan Brownies. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan siapakah lagi kita akan ngobrol-ngobrol? Makanya terus saksikan Brownies setiap episodenya. Harganya pamit, Mbak Nisa juga ikut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.